Halo Sobat Jubal, hari ini kami para duta literasi akan pergi ke Taman Kanak-Kanak Mutiara. Kami akan mendongeng di Taman Kanak-Kanak tersebut sebagai upaya praktik baik dalam mengabdikan diri kepada masyarakat dan memperingati hari kunjung perpustakaan. Yuk ikuti keseruan kami. Hai guys. Jadi kita udah sampai. Kita sudah di depan gerbang TK Mutiara. Terus gadisnya masih sholat nih guys. Iya, masih sholat duha. Jadi kita tunggu dulu ya. Ayo kita duduk yuk. Iya, kita duduk yuk. Duduk aja. Izin ya Bu ya. Iya, ditunggu kalau mau ke situ kapan-kapan. Yuk, apa kaget misalnya anak-anak nonton YouTube sama-sama didampingi sama duta literasi. Kalau misalnya anak-anak mau kunjung ke situ bolehlah kita Ke perpustakaan. Atau fleksibel lah nanti kalau seandainya ada lagi. Makasih banyak ya sayang. Sama-sama. Aduh. Halo guys. Jadi sekarang lagi nunggu adik-adiknya disuruh keluar. Iya, betul. Happy banget. Iya, kita have fun banget di sini. Iya. Adiknya gemes, kecil-kecil gitu. Tuh lihat tuh guys. Adik-adiknya udah pada di teras. Kami juga seneng banget di sini, excited banget lah. Wow. Excited banget bisa ketemu adik-adik sekalian, lucu-lucu. Ikutin terus ya, jangan di skip. Ikutin terus keseruan kami. Luar biasa, ini hebat sekali ya bapak-bapak sama ibu-ibu polisi. Nah, terima kasih hari ini kami diberi kesempatan untuk datang ke sini bersama kakak-kakak dari SMA mana tadi? SMA 17. Adik-adik yang di sini ada yang mau masuk SMA 17? Siapa coba angkat tangan? Amin. Semoga nanti bisa masuk SMA 17, terus semua cita-citanya nanti tercapai ya. Nah, untuk itu hari ini kakak-kakak dari SMA 17, ada yang mau jadi polisi. Ya kalau mau jadi polisi sekolahnya ke SMA 17 dulu ya. Nanti baru masuk ke akademi polisi. Nah, kakak-kakak di sini akan mendongeng bercerita buat kita semua. Ini dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan. Hari Kunjung Perpustakaan itu jatuh pada tanggal 14 September. Tanggal berapa? 14 September. Jadi kakak-kakak ini ingin membagikan cerita termasuk pengembangan budaya literasi ya untuk adik-adik semua. Ya, tolong disaksikan. Nanti kakaknya ada hadiah loh, ada dompet ya. Iya, nanti yang bisa jawab pertanyaan dapat hadiah dari kakak-kakak. Jadi disaksikan dengan baik ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo adik-adik semua. Di sini kakak mau mulai dongengnya nih. Adik-adik harus dengerin ya, soalnya nanti kakak kasih pertanyaan yang bisa jawab dapat hadiah. Siapa mau hadiah?
Jadi dengerin baik-baik, nanti kalau ada pertanyaan adik-adik bisa jawab. Terus kakak kasih hadiah, oke? Cerita legenda ini berasal dari Bengkulu. Pada saat itu, tinggallah keluarga kecil yang terdiri dari ibu dan 3 orang putrinya. Rumahnya terletak di pinggir hutan dan jauh dari desa. Sang ibu sangat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibu itu membuat sebuah ladang kecil peninggalan suaminya. Selama bekerja, ia selalu dibantu oleh anak bungsunya. Ibu, panjang ya nak? Iya, hasilnya bagus. Sisanya sudah rusak. Iya nak, nanti kita buat lagi ya. Tapi, kapan kita akan membuatnya, Bu? Apabila kita menunda terus, nanti kita tidak jadi mengerjakannya. Iya nanti ya, tunggu lahan kita sudah panen. Baiklah Ibu. Tiba-tiba, ibu mereka bertiga jatuh sakit. Penyakit ini susah sekali disembuhkan, sehingga memanggil para tabib-tabib di desa, tapi tak kunjung membaik. Akhirnya mereka bertiga memanggil seorang tabib yang terkenal sangat hebat dari desa seberang. Tidak bisa. Penyakit ini hanya bisa disembuhkan dengan ramuanku. Tetapi ramuanku membutuhkan bara api. Bara api itu harus didapatkan di gunung. Tetapi kalian harus hati-hati dengan penjaga gunung itu, yaitu ular daun. Ketiga dari kalian, siapakah yang ingin mengambil bara api itu? Aku tidak mau, karena akan membahayakan nyawaku ketika bertemu ular tersebut. Aku pun juga tidak mau, karena aku tidak mau bertemu dengan ular tersebut. Karena menginginkan ibunya segera sembuh, si bungsu pun mengajukan diri untuk mengambil bara gaib tersebut. Masih. Si bungsu pun berjalan sendirian ke puncak gunung. Musiknya mana? Ketika hampir sampai di puncak, ia beristirahat sebentar di dekat batang pohon yang sangat besar. Tanpa ia sadari, batang tersebut bukan pohon. Ternyata batang tersebut adalah seekor ular yang sangat besar. Siapakah kau? Kenapa gadis sepertimu ada di hutan ini? Apa maumu? Wahai ular daun, aku kemari untuk mencari bara api. Aku membutuhkan itu untuk menyembuhkan ibuku yang sedang sakit keras. Tidak disangka, ular daun pun menawarkan diri untuk mengambilkan bara tersebut dari dasar kawah. Tidak perlu waktu yang lama, ular daun sudah berhasil mendapatkannya. Sebelum memberikan bara tersebut kepada si bungsu, ular daun mengajukan satu syarat. Aku akan memberikan bara api ini, tapi dengan satu syarat. Kau harus menikahiku. Si bungsu pun ragu, dia takut. Namun, karena teringat akan kondisi ibunya, ia pun menyetujuinya. Melihat keraguan si bungsu, ular pun berkata, Sudahlah, gadis sepertimu tidak akan mau menikahiku. Ambil saja ini dan cepat pergi sebelum aku berubah pikiran. Ular daun, ternyata kau sangat baik. Aku berjanji, apabila ibuku bisa sembuh dengan bantuan bara ini, aku akan kembali untuk menemuimu dan menikahimu. Setelah
Setelah kejadian itu, si bungsu berlarian kembali ke rumahnya. Ketika ia sampai, sang tabib pun terkejut. Hah, tak kusangka kau masih hidup dan mendapatkan bara api itu. Aku akan berusaha menyembuhkan ibumu dengan ramuanku. Tak lama kemudian, keajaiban terjadi. Sang ibu langsung terlihat sehat setelah diberi ramuan tersebut. Saat ibu itu sembuh, si bungsu menceritakan segala hal yang terjadi. Salah satunya, dia juga menceritakan tentang perjanjian yang telah dia berikan untuk menikahi ular tersebut. Maafkan ibu, karena ibu kau harus menikahi ular itu. Tidak apa-apa ibu, itu sudah menjadi resikoku. Akhirnya, pada saat malam tiba, si bungsu menemui ular tersebut di gunung. Ular daung. Ayo adik-adik, bantuin kakaknya panggil ular daung. Ayo. Yang lebih keras dong. Ular daung, di mana kau? Aku mencarimu. Aku di sini. Lanjut. Saat si bungsu berteriak seperti itu, yang datang bukanlah ular, melainkan seorang pangeran yang rupawan dan sangat tampan. Siapa kau? Aku di sini untuk mencari ular daung. Aku adalah ular yang kau temui kemarin. Aku adalah pangeran yang bernama Abdurrahman Alamsyah. Udah. Bukan. Syukurlah, ternyata aku akan menikahi manusia. Saat itu juga, kedua kakak-kakaknya merasa curiga dengan adiknya dan masih merasa penasaran tentang cerita tersebut. Akhirnya kedua kakak itu mengikuti jejak adiknya untuk ke gunung. Lagi. Kakak, lihatlah. Si bungsu itu berbicara dengan seorang lelaki tampan. Wah, ternyata si bungsu mengelabui kita semua. Karena kedua kakak itu merasa iri kepada si bungsu, mereka pun sembunyi di gua dan mereka membakar kulit ular tersebut. Lihatlah, ada kulit ular. Kita harus membakarnya agar dia tidak berubah menjadi manusia. Saat itu pula, setelah membakar kulit ular tersebut, mereka langsung sembunyi di balik gua. Setelah itu, sang pangeran dan si bungsu masuk ke dalam gua. Dan pangeran terkejut karena melihat kulit ular dia terbakar. Hah, siapa yang membakar kulit ularku? Apakah kau yang membakarnya? Tentu tidak, pangeran. Aku sedari tadi bersama denganmu. Bagaimana bisa aku membakarnya? Hahaha, baguslah. Mengapa baguslah? Karena jika ada seseorang yang membakar kulit ularku, dengan sukarela aku akan terlepas dari kutukan tersebut. Mereka berdua akhirnya bernafas lega karena pangeran terbebas dari kutukan dan juga bisa segera menikah dengan seorang manusia. Pangeran kembali ke kerajaannya dan meminta untuk pamannya pergi dari wilayahnya. Pangeran pun menikahi si bungsu, tetapi kedua kakak si bungsu tidak datang ke acara pernikahan tersebut karena merasa malu dengan perbuatan mereka. Si bungsu dan pangeran pun hidup bahagia. Ambil hadiahnya. Jadi untuk adik-adik semua, sifat terpuji akan mendapatkan balasan yang baik.
dengan baiknya kita harus baik kepada semua orang, karena dengan kejahatan tidak akan mendapatkan kebaikan apapun. Sama seperti si bungsu yang rajin, baik, dan berbakti kepada orang tua, ia mendapatkan banyak sekali kebahagiaan bersama dengan pangeran dan ibunya. Sedangkan jika adik-adik menjadi seperti kedua kakaknya si bungsu yang pemalas, iri hati, dan jahat, mereka tidak akan mendapatkan balasan apapun. Jadi adik-adik di sini harus jadi orang yang baik, yang rajin, berbakti kepada orang tua, agar nanti adik mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Jangan jadi orang yang pemalas dan iri hati, karena kalau jadi orang jahat, kalian tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kalian akan menjadi orang yang tidak pernah senyum, karena kalian udah jahat sama orang lain. Jadi intinya adik-adik harus baik. Oke, tadi kalian semua udah dengerin kan dongengnya? Sekarang kakak mau nanya nih, siapa yang bisa jawab, angkat tangan, nanti dapat hadiah dari kakak-kakak. Nanti dulu ya adik-adik, kakak mau ngetes dulu. Mana tepuk jempolnya? Tepuk jempol. Gimana nih tadi, seru nggak ceritanya? Seru ya, asik. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Nanti kalau yang bisa dapat hadiah dari kakak-kakak sekalian. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Yang tahu bisa langsung angkat tangan ya, adik-adik semua. Pertanyaan pertama, siapa nama tokoh yang baik? Sensei, foto membantu. Ayo, angkat tangan. Sini. Ini soalnya udah jam segini. Kamu sini. Yang udah mau mulai. Namanya siapa? Naila. Sini. Naila. Apa foto? Sini. Jadi jawabannya apa Naila? Musu. Siapa? Siapa? Kuat Naila. Yeay! Siapa atau tokoh apa yang menyembuhkan ibu? Ayo, turun dulu tangannya, nanti hitungan ketiga baru angkat ya. Oh, Ya, dia udah duluan. oh ya udah. Ya udah sini Bu. Halo. Hadap sana Siapa dong. namanya, Sayang? Siapa namanya? Siapa? Alteza. Alteza. Jawabannya apa? Tabit. Kakak yang itu. Kakaknya Busu. Yang nyembuhin. Yang nyembuhin. Jangan dulu. Oke, ada yang tahu nggak? Ayo, kakak kasih tahu huruf depannya itu T. T, apa ya? Turun dulu dari kakak kamu tadi. Turunin tangan baru angkat tangan. Siapa tokoh yang menyembuhkan ibu? Tadi tuh tokoh itu nyuruh si bungsu untuk ngambil bara api. Siapa ya? Oke, turun dulu tangannya. Nanti hitungan ketiga kakak pilih ya. Ayo, turun dulu tangannya. Turun dulu. Sini. Nah, ya udah 2. Sini, sayang. Siapa namanya? Ibrahim. Siapa namanya? Ayo. Ulang. 1, 2, 3. Yeay. Kakak punya 3 lagi pertanyaan. Untuk 3 orang nih bisa dapat hadiah. Siapa yang berani berhitung 1 sampai 10?
Ayo. Tiga dulu ya, nanti pertanyaannya. Tiga dulu, sini sayang. Aisyah. Siapa yang mau duluan? Enggak, barengan aja nggak? Ya, barengan ya. Untuk 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay! Oke, sampai 5. Dua lagi nih pertanyaannya. Dua lagi. Pertanyaan satu diolong. Siapa? Adik-adik duduk dulu. Turun tangannya, turun. Tangannya turun. Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya warna merah? Dua orang. Ayo, 2 orang. Yang udah nanti lagi. Oke, siapa namanya? Aisyah. Adrian. Anak perempuan nggak boleh ditendang-tendang. Mundur lagi. Kakak itu 1 sampai 3 jawab ya. Siapa namanya itu? Yang mana itu? Yang mana itu, Kak? Gambar ular itu ya? Bukan. Yang mana? Oh, itu. Jawab ya. 1, 2, 3. Yeay, benar, bungsu. Siapa namanya, Kianu? Bungsu. Kak, dapat 1-1. Ini gambar apa? Ya. Terima kasih semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Ada kafe yang namanya kepikiran itu enggak. Saya taunya ya rame. Abis ini Oke, balik lagi. Jadi kita Duta Literasi udah balik lagi ke sekolah. Pesan dan kesannya itu di TK tadi lucu banget adik-adiknya, pada semangat semua ngedengerin sama ngejawab pertanyaan kita. Terus mereka juga bisa berinteraksi dengan baik. Kita di sana tadi senang-senang betul dan ngerasa punya pengalaman baru karena memang hari ini baru hari pertama kami punya pengalaman untuk ngedongeng. Terima kasih buat kalian yang udah ngikutin keseruan hari ini. Ditunggu lagi kegiatan-kegiatan kami berikutnya. Dadah.